pasangan berdua, tapi yang laki nyiram tubuhnya dengan bensin, dibunuh bunuh diri di depan ceweknya. Oh, dia bunuh diri di depan pacarnya. Dan kebetulan lokasi kejadian itu ada di sekitar Pak Joko dan Mas Budi ini bekerja ya? Iya. Jadi Mas Budi di sini ya? Waktu itu belum listrik. Tahun berapa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar Gibah, sahabat WMTV Kreator. Hari ini WMTV Kreator berada di pemancar stasiun televisi yang ada di Indonesia. Tepatnya di Gunung Tugel, jauh dari keramaian. Lokasi ini di ketinggian, dikelilingi 3 kompleks pemakaman, dan beliau, orang-orang hebat ini mampu menjalankan tugasnya maksimal. Ada Mas Budi, ada Pak Joko, profesional, tanggung jawab dengan pekerjaannya. Nah, tadi sih ngobrol-ngobrol, hujan badai itu biasa, mati lampu pun ya nggak dikeluhkan Mas ya. Tetap jalan. Ya. Jadi mungkin pekerjaan ini tidak semua orang mampu. Nah, cuma jaga malam umum ya, jaga malam di pertokoan, jaga malam di perkampungan. Tapi ini mereka jaga malam di puncak gunung, menjaga fasilitas sebut saja negara ya. Ya bisa. Karena ini adalah pemancar stasiun televisi Bojonegoro. Tempatnya stasiun transmisi pemancar Yang ada di Gunung Tugel. dengan tower dan fasilitas tadi. Tanggung jawab yang tidak mudah, menjaga aset dengan segala resiko-resikonya. Mas Budi dan Pak Joko, inilah orang-orangnya. Saya yakin nggak semua mampu. Saya sendiri nggak mampu. Udah dicetok nggak mampu, nggak mampu. Dewian ya Mas. Waduh, puncak ketinggian, tiap hari harus menjalankan tugas. Nggak peduli hujan, badai, angin puting beliung dan lain-lainnya, mau wewe gombel, pocong, tekan toyol, serang urusan ya. Ya. Sampingkan untuk urusan. Wewe dan toyol. Insya Allah aman. Kalau saya mulai dari Pak Joko. Pak Joko dimulai dari tahun berapa Pak? 93. Tahun 93 di stasiun pemancar televisi ini. Di Gunung Tugel itu tahun 93. Dari 93 itu dengan kesepian, kesendirian, jauh dari keramaian Pak. Iya. Tidak bosan Pak? Enggak boleh. Kalau Mas Budi, dari tahun berapa Mas? Saya masuk mulai tahun 2016. 2016. Iya, awal. Ya pokoknya intinya Pak Joko dari tahun 93 dengan kisah-kisahnya, Mas Budi tahun 2016 dengan kisah-kisahnya. Judulnya berada di tempat yang orang-orang lain mungkin mengatakan mending bottom saja. Tapi beliau berdua luar biasa. Akan banyak yang kita bicarakan tentang mereka dan pekerjaannya, termasuk dengan kisah-kisah keseharian di Gunung Tugel ini. Ikuti terus kami di WMTV Kreator. Kisah-kisah dari tahun 93 Pak. Mestinya dulu kayak anu ya, kayak 6 Pak ya Pak. Iya. Jangan. Nah, cara ketemu setan sing wedi mesti. Ya balang watu. Pak biyen ki salah hantu dong Pak. Nah, dulu itu sudah ada hantu tuh. Ada, udah hantu banyak di sini. Di sini banyak hantu. Kalau bisa melihat banyak. Kalau saya milih nggak mau lihat Pak. Nah dari aku ngomong nggak mau cerita hantu, tapi kok Pak Joko itu santai. Kan kebanyakan orang kalau cerita hantu itu kan biasanya juga kepingin gitu toh. Ini Pak Joko itu kok santai. Apa karena sudah terbiasa atau karena iya Pak Joko? Karena kita udah nggak, kepalanya udah menyatu lah. Jadi sekarang Iya. Walaupun digoreng biasa gitu aja. sudah ada urusan. Nah, kita nggak ganggu, dia nggak ganggu, saya nggak ganggu, ya udah. Dengan alat yang sudah alat masing-masing lah itu. Yang penting nggak sama ganggu. Yang penting tidak saling mengganggu. Iya, sama ganggu. Kita nggak ganggu dia nggak ganggu kita, gitu aja. Kalau Mas Budi, Mas Budi?
dengan kisah-kisah horornya itu rasanya pertama itu dia akhirnya terbiasa banget. Ya, untuk awal-awal masuk mungkin ya masih belajar pengenalan lingkungan, ya mungkin ada sedikit rasa Deg-degan, dan was-was bagaimana. merinding-merinding. Tapi seiring berjalan waktu ini insya Allah udah oke-oke aja ya. Terbiasa, Ya, akhirnya terbiasa. Ini seperti tadi Pak Joko bilang, alamnya sudah berbeda. Monggo-monggo lah. Oke. Di sini bekerja untuk mencari nafkah, menunaikan kewajiban, dan mereka ya silakan dengan aktivitasnya. Iya. Soalnya namanya pekerjaan nggak kita nggak aman aja repot karena sudah kontrak dengan negara. Saya tertarik dengan bahasa Mas Budi, hujan badai, mati lampu, tetap menjalankan tugas karena itu sudah suatu kewajiban. Kisah sing paling rada nggawe deg-degan Mas, tentang mati lampu, tentang hujan badai, tentang angin puting beliung, dan jenengan ada di lokasi sendirian. Iya. Ya seperti contoh mungkin Mas hujan, badai, petir juga. Ya kita cuma bisa menunggu di lokasi ya. Di lokasi. Mau lari kemana? Mau jauh dari pemukiman? Iya. Ya paling petir itu sering menyambar ini peralatan sampai ada yang kena terbakar. Ya itu meteran sempat ada yang gosong, terus lampu pada mati karena itu efek sambaran petir. Terus ya mau gimana lagi, tetap lanjutkan aja. Saya itu tetap jenenge kagum dengan Pak Joko, dengan Mas Budi. Nah, saya tuh bayanginnya udah terlalu jauh sih, berat. Tapi dengan cerita Pak Joko, dengan cerita Mas Budi, menjalani rutinitas ini dengan tanggung jawab, maaf loh ya, ini tanggung jawab tidak sekedar tanggung jawab, karena yang dijaga ini aset negara yang nilainya itu ya duitnya udah akeh banget, bukan mengerokkan tapi akeh banget. Tetapi dengan loyalitas, dengan semangat, nggak peduli mau hujan badai, hujan, banyak dia dengan segala macam cuaca, tetap menjalankan tugas. Ya hanya orang-orang pilihan ya, maksudnya hanya orang-orang hebat ya ini, orang-orang hebat ya ini. Saya tidak mengecilkan tentang teman-teman yang jaga malam di pertokoan. Saya nggak mengecilkan teman-teman yang berjaga malam di perkampungan. Tapi menurut saya ya mereka ini berdua, Pak Budi, Mas Budi dan Pak Joko, jaga malam di gunung, di puncak gunung, jauh dari perkampungan, dan lokasi ini dikelilingi 3 kompleks pemakaman, dan mereka nyaman. Stop ya Mas. Nah, tetap kumpul. Ya menjalani dengan segala resikonya. Sudah pilihannya ya. Ini ada kewajiban. Ya saya kena protes. Intinya menikmati jujuran kira Pak Joko jujuran ini dengan Mas Budi apa ini. Jadi informasi yang kita dapatkan di sini akan kita ceritakan dengan teman-teman. Kita berbagi pengalaman dan informasi tentang ya kisah mereka berdua. Pak Joko dulu ini. Dari semua kejadian yang sekarang Pak Joko itu anggap santai dan terbiasa. Pasti ada dong Pak, 1 atau 2 kejadian yang membuat Pak Joko itu masih teringat, melekat sampai hari ini. Ada nggak Pak yang sangat teringat-ingat? Ya kalau yang paling tanda tanya dan menakutkan ya kasus bunuh diri itu. Kan? Kasus bunuh diri itu. Ada kasus bunuh diri. Maksudnya apa? Ya karena istilahnya karena waktu itu ada perempuan, ada pasangan berdua, tapi yang laki nyiram tubuhnya dengan bensin, bunuh diri di depan ceweknya itu. Oh dia bunuh diri di depan pacarnya. Dan kebetulan lokasi kejadian itu ada di sekitar Pak Joko Mas Budi ini bekerja ya? Iya. Jadi bukan sini ya? Waktu itu belum listrik. Tahun berapa itu Pak? 96. Pak Joko mengalami Pak ya, mengalami cerita itu ya. Ada sepasang Kekasih itu mereka ada masalah apa ya, wallahualam, mereka yang tahu. kita nggak tahu.
Dan salah satu dari mereka, pasangan tersebut, itu bunuh diri di depan pasangannya dengan menyiramkan bensin pada waktu itu. Ini medeni Pak. Tapi meninggalnya di rumah sakit. Oh tidak di lokasi Tidak di kejadian. lokasi karena sempat ditolong. Ya alhamdulillah masih tertolong. Enggak meninggal di sini tapi meninggalnya Oh meninggal juga judulnya. meninggal. Sampai hari ini Pak Joko teringat ya cerita itu. Itu cerita itu teringat. Ya ngeri ya. Ya akhirnya Pak Joko membuka tentang kengeriannya. Yang tadi katanya biasa-biasa saja. Tapi ya saya tetap demen ceritanya biasa ini karena nganggur. Ya, karena kan itu manusia. Cuma kan rasa takutnya juga ada. Ada ya. Kalau meninggal di situ di mana kan gitu. Ya tetap rugi ya Pak. Ada yang menunggu di situ. Saya semakin terkagum, saya semakin salut dengan Pak Joko dan Mas Budi dengan pengalaman yang sebegitunya. Banyak kejadian yang horor bahkan menakutkan, tapi mereka masih lost dollnya itu ya nyambut gawe Pak ya. Iya. Karena sudah Niatnya tugas nyambut gawe bukan kan? dengan niat nyambut gawe dan dengan niatan menjaga tanggung jawab amanah yang diberikan negara untuk menjaga fasilitasnya. Hujan badai, papan angin puting beliung, ya apa mati lampu, ada orang bunuh diri dengan kehoror-hororannya, mereka tetap menjalankan tugas seperti biasa. Nah, aku tetap balik kanan. Nah, Mas Budi dan ada waktu kisah waktu berjaga malam itu dengar suara atau bau-bau atau apa lah itu? Ya paling kalau itu sering malam, kalau seringnya malam minggu ya anak-anak muda itu. Wah itu mah nggak horor. Suka iseng gitu. Oh, Kadang naik, yaitu rombongan gitu. Kadang ya itu yang tujuannya yang pasti Negatif. Kadang minuman. Oh ini tadi saya bilang nggak horor toh, ini lebih dari horor nih Mas. Kalau hantu itu kan dia paling hanya memberikan sinyal dengan bau, suara dan lain dan sesuatu lah. Intinya nggak mengganggu. Tapi kalau sudah manusia mabuk mendatangi lokasi ini, itu kan berarti mereka mencari tempat untuk melakukan kegiatan nakalnya. Ya. Maksudnya cari tempat aman supaya tidak diketahui polisi. Ya. Kalau minuman keras di pinggir jalan pasti kecedok Mas. Ya. Langsung diangkut masuk kantor polisi dan pasti dihukum. Mereka mencari tempat di sini. Ya. Ya nak, seperti Mas Budi menghadapi mereka bagaimana? Nah seperti saya pasti takut Mas. Ya paling kita sekedar mengingatkan. Ini Mengimbau. kan ya mengimbau terus ini juga lokasi pemerintah ya namanya kantor juga. Ini walaupun suasana sepi tapi mohon jangan dimanfaatkan untuk ya. digunakan apa dalam keburukan. Ya. Tapi ya sangat ya ketemu dengan makhluk horor biasa didatangi dengan sengaja atau tidak sengaja dengan manusia-manusia yang kurang bertanggung jawab, bocah-bocah beling, mereka terbiasa. Itu taruhannya nyawa loh. Iya kalau enggak. Ibaratnya itu keselamatan mereka sudah berani menggantungkan keselamatan mereka atas nama kewajiban sebagai orang yang ditunjuk negara untuk menjaga fasilitasnya. Jauh dari keramaian, jauh dari mungkin dari fasilitas, dan mereka kerjakan dengan ikhlas. Ini masalah hantu clear, mereka sudah selesai. Masalah orang-orang nakal, orang-orang jahat, mereka wah ya top bener, jos gak ada sangar lah. Ya mungkin lebih tepatnya karena kewajiban Ya. menjaga amanah. Jaga amanat yang telah diberikan, insyaallah kita bertugas mampu kita Semaksimalnya semaksimal mungkin. dengan resiko-resiko yang Ya. luar biasa medeni ini. Nah kita tetap sangar lah. Resikonya terlalu beresiko, tekad resikonya terlalu tinggi dan mereka mampu. Dan hanya mereka yang mampu. Kalau untuk yang lainnya saya nggak jamin. Tetap balik kanan.
bertemu dengan orang-orang yang nakal, yang mungkin punya niat jahat, dan dihadapi dengan beliau karena tanggung jawabnya dengan pekerjaan, karena saking cintanya dengan pemancar stasiun televisi ini, beliau hadapi itu semua. Sekarang Pak, ini rada pertanyaan saya ini rada nyelelek, tapi tetap saya tanyakan. Ini kan jauh dari peradaban, jauh dari perkampungan, jauh dari keramaian. Ada nggak Pak, atau Mas Budi yang pernah ngalami pasangan mesum cari tempat sepi, bila tempatnya kok di sini? Pasangan mesum, ada nggak ceritain? Mas Budi mungkin dulu. Ya kadang ada. Pernah maksudnya? Ya pernah. Intensitasnya tuh sering apa pernah aja? Ya kadang ya nggak terlalu sering, tapi nggak setiap hari ya. Tapi ada lah ya? Ada lah, sekitar minggu sekali mungkin ya, hari-hari weekend. Ya sering itu namanya Mas. Malam minggu lah gitu. Nyelempet kan ya, dengan sepi gitu ya? Ya. Memanfaatkan situasi mungkin yang agak sepi, terus penerangan kurang. Ya jelas itu untuk pasangan-pasangan nggak bermodal gitu. Ah iya. Dan mungkin kalau untuk kamu wanita yang mau pacaran dekat dengan laki-laki yang model seperti itu, ya wes dia burung tikar buang kalian serahkan burung lanang kepada beliau. Apa? Ya. Ya lagi bermodal kan enggak perlakuan perempuan itu secara baik. Nah digawane nggon nyelempet, capat ulo, capat nyamuk, apa capat kala jengking, apa? Pastinya. Apa lagi cekal polisi, apa ngomongin izin. Jadi pernah ya? Ada kisah tentang wong pacaran sing golek-golek sing sepi nyelempet-nyelempet ke sini lah salah satunya. Ada ya. Jadi Mas Budi menyikapinya itu gitu. Ya selama tidak mengganggu mungkin ketertiban umum. Maksudnya ketertiban itu ketertiban fasilitas yang ada di Ya. sini ya. Selama merusak atau mengganggu, ya itu mungkin di luar wilayah kita untuk ya minta mungkin saya tegur-tegur saja ikut mungkin. saja mungkin kalau semua sampai Masuk ke wilayah kita, ya usir. usir mungkin mereka kalau ditanyakan dan alasan mau cari pemandangan atau apa. Kalau mau cari pemandangan kan bukan di area yang Ya, sepi. kalau di sini bukan cari pemandangan Mas, bukan gratis cuma apa. Tapi kalau Mas Budi itu orang santun dia menegur, diusir. Nah sekarang sama ini orang ini Pak Joko. Pak Joko kalau menemukan kejadian ada pasangan yang mau mesum mencari tempat gratisan, blusukan di kebun, jauh dari keramaian, masuknya dari tempat sepi, dan salah satunya mereka mendatangi tempat ini Pak. Apa yang Pak Joko lakukan? Ya kita lihat dulu dia mau apa, cuma duduk-duduk nggak masalah. Kalau udah berbuat negatif kita tegur, jangan sampai terlalu jauh berhubungan. Tetap ditegur, jangan sampai mereka melakukan hubungan yang tidak baik itu berlebihan. Ya. Ternyata Pak Joko bijaksana sekali beliau. Nah yang saya pertanyakan, beliau itu bijaksana, tapi beliau itu bijak sini enggak? Pernah nggak Pak ada pasangan seperti itu dengan tegur dan mereka malah mesum, marah? Nggak ada, nggak berani. Nah cara Pak Joko negurnya bagaimana supaya mereka itu kalau tiba-tiba nggak berani gitu? Di lingkungan yang salah pastinya toh, karena ini fasilitas negara loh ya. Ya, bukan untuk tempat kayak gituan. Kalau mungkin pacaran di kebun atau di hutan sekarang nggak ada urusan, Nggak ditegur, malah. nggak ada tegur. Iya. Ya tegur tapi Tuhan itu Pak langsung kasih mumet, kasih vertigo. Iya. Kalau seandainya ada pasangan masuk ke wilayah fasilitas negara yang Pak Joko jaga, memaksa, tetap Pak Joko ya ambil tindakan keras ya. Iya. Saya tertarik dengan Pak Joko dengan bijaksananya dan ternyata masih bijak sini juga. Bahasa yang digunakan itu santai, tapi semua orang akan berpikir ulang tentang perbuatannya. Nek wani macam-macam dengan fasilitas negara, lapornya polisi ya Pak. Iya.
dan selesai. Intinya gitu. Jadi tetap libatkan polisi. Iya. Ngeyel cekel undangnya polisi, telepon polisi, cekel cangking lebok desa, undang wong tuane, wah isin ki. Malu dengan perbuatannya. Tapi alhamdulillah sampai hari ini Pak Joko tidak menemukan pasangan-pasangan yang ngeyel. Enggak. Manut. Dan ternyata manutnya dengan Pak Joko. Nyatanya di kandang Pak Joko manut di kandang wong tuane gila manut loh. Ada yang pakai mobil aja pergi. Hah? Ada yang pakai mobil pergi. Sebentar Pak, orang pacaran pakai mobil, bawa mobil atau kendaraan Iya. kan berarti orang ambil duit nih, lah kok blusuk nang alas ini ngopo? Nggak tahu itu. Oh itu mobil ngerental atau mobil minjam. Jadi Kalau orang punya mobil kan logikanya dia nggak perlu dari tempat yang sepi. Iya. Bayar hotel aja kan bisa Pak. Nah kok iso? Gua nggak mobil, kendaraan mobil itu ya nggak murah, nggak pasanganin, golek-golek sing nyelempet, lokasi area beliau bekerja ini jauh dari keramaian, lah kan perlu golek gratisan mana Pak? Dan Di kita mobil doakan, itu. dan kita doakan orang yang bawa mobil itu supaya umurnya panjang dan dia bisa segera bertobat. Oh Pak, lanjut Pak. Bentar ini Pak diusir Pak. Diusir mana mobil itu kan? Ya karena saya pantau dari atas sudah mulai bagatnya nggak benar. Ya Pak Joko mendatang. Datang minta turunin. Pak Joko minta mereka keluar dari kendaraannya. Enggak, dia kan berdiri, yang satu berdiri, Oh. yang satu duduk di dalam mobil. Sedang melakukan perbuatannya. Mesum saudara-saudara. Jadi Pak Joko. Titit. Ya kita tegur, datangin kita tegur. Dan Pak Joko itu kayak gini, Pak Joko mendatangi langsung atau Pak Joko itu melihat atau mengintip dulu? dilihat dulu. Berarti ini ngapain? Lagi ngapain? Berarti melihat. Enggak, karena tutup mobil. Tapi sudah bisa membayangkan apa yang terjadi. Iya kan yang akan terjadi, apa yang akan dia lakukan. Dan sebelum itu terjadi, Pak Joko mencegahnya. Iya. Saya pikir itu Pak Joko itu ngintip menikmatinya. Ternyata dia ngintip itu untuk mencegah sesuatu yang tidak terjadi di hari itu, di posisi itu, di dalam kendaraan itu ya Pak. Iya. Masya Allah, kalau di mobil layak nggak mobil, busuk anak alas, balik sepi, nggak bermartabat banget ya Mas, nggak kelas banget. bisa Ya, jadi iya, ke mobil kelas gede. rental. Kita tidak mengecilkan mobilnya, kita tidak mengecilkan fasilitasnya, tapi ya saya yakin untuk pasangan-pasangan yang nyelempet, golek-golek sing sepi-sepi, golek-golek sing jauh dari keramaian, saya yakin itu pasangan melarat itu. Iya, itu pasangan melarat akhlak itu. Jadi kisah-kisah Mas Joko dan Pak Joko dan Mas Budi itu dibalik kehororan dan keekstrimannya itu ada kisah lucu-lucunya juga ya, yang besar-besar pacaran itu Iya. ya. Jadi kadang jadi cerita lucu-lucu gitu ya Pak ya. Mau pacaran diusir, dikasih kiki buka kancing bajunya kan jenengan usir. Tak rasa mereka pada waktu kejadian buka kancing jadi usir itu getun banget Pak. Oh, terus kok ketahuan Pak Joko, kok ketahuan Mas Budi kayak gitu. Ngerti apa? Orang mikir ya. Mendur wit. Dan tetap ketahuan. Siapapun Anda yang mencoba untuk mendekati fasilitas negara, mau mesum, nakal, mabuk dan lain-lain, kalau ketemu mereka berdua, yakin betul mesti diusir. Terus diusir, cakap undangnya polisi, lapor, polisi itu sekolah urusan negara Pak ya. Karena mereka menjaga fasilitas negara, saling menghargai, saling menghormati. Ya insya Allah semua akan terkondisikan secara baik. Dan untuk pesan-pesan pada Pak, saya tertarik dengan wong sing mesum-mesum ya. Aku tak kayak pesan Pak ya. Buat para perempuan, jangan mau punya pacar diajak blusukan, diajak golek tempat sing sepi-sepi, golek-golek gratisan. Yakin 1000% pacarmu itu wong ora bener itu kiri itu. mental kiri, pakai uang paling anak sandunya itu. Jangan mau, kalau masih berhubungan sampai hari ini, putuskan saja. Jangan sampai tidak, saya emosi Pak. Kenapa emosi? Karena saya waktu bujang itu, saya tuh kok gak seperti itu. Kok saya tuh sampai, jadi aku getun apa aku ini, antara marah apa getun ya. Gak aku beneran busuan. Karena beda kan di pacar. Selalu diputuskan pacar. Tapi diputuskan bukan karena busuan loh ya.
karena saya terlalu ganteng. Semoga apa yang kita obrolkan bermanfaat. Ini hanya cerita tentang pengalaman dan berbagi informasi, tidak bermaksud menggurui, hanya sebatas berbagi pengalaman dan informasi. Kisah dari penjaga malam Pak Joko dan Mas Budi berjaga malam di daerah terpencil, jauh dari peradaban, jauh dari keramaian, jauh dari perkampungan. Ada kisah horornya, menurut saya horor, tapi menurut mereka biasa-biasa saja. Ada kisah rada ekstrim, kedatangan orang-orang nakal atau orang-orang jahat yang ingin menggunakan tempat ini untuk mereka melakukan kegiatannya, minum minuman keras dan lain-lain. Dan mereka dengan tanggung jawab mengusir mereka semua untuk tidak melakukan kegiatannya di area yang mereka jaga. Ada juga cerita tentang pasangan-pasangan yang enggak elit, pasangan-pasangan yang semeraut, golek-golek sepi, golek-golek sing jauh dari keramaian untuk melakukan perbuatan buruknya, mesumnya. Tetapi Mas Budi dan Pak Joko juga dengan tanggung jawab pekerjaannya, mereka mengamankan area stasiun pemancar stasiun televisi di Gunung Tugel ini dengan memberikan teguran baik-baik untuk mereka segera meninggalkan lokasi. Tidak semua orang mampu, tidak semua orang bisa, dan tidak semua orang seamanah mereka. Luar biasa, sangat luar biasa, dan super luar biasa. Salam dari kami bertiga, salam dari Kabupaten Purworejo, salam dari Indonesia untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.